Jemaat yang diberkati, pagi hari ini tema kita mendirikan rumah di atas batu. Tentu tema yang familiar, tema yang sulit untuk kita pahami. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi pun adalah ayat-ayat yang sering kita dengar. Bahkan sejak dari sekolah minggu, guru-guru sering menceritakan tentang bagaimana mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya saudara fokus dulu di ayat yang pertama. Kalau kita melihat di sana dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum kita bahas kalimat yang saya garis tebal lebih besar itu, saya mau bawa kita melihat dulu makna dari kata rumah di situ. Kata rumah di situ Yesus tidak sedang berbicara tentang fisik atau struktur, sekali lagi. Karena kata rumah di situ menggunakan kata oikia. Beda dengan oikos. Kalau oikos fisik bangunan, tapi oikia berbicara tentang yang ada di dalam rumah itu. Suami, istri, aktivitas, kegiatan, rutinitas, segala sesuatu yang terjadi atau yang tinggal, yang ada, dan aktivitas yang terjadi di dalam fisik bangunan itu, oikia. Jadi ketika Yesus menyampaikan firman ini, pelajaran ini kepada orang-orang yang mengikutnya saat itu, mereka sudah tangkap oikia yang dimaksud Yesus bukan sedang berbicara tentang fisik atau struktur, tetapi oikia berbicara tentang semua yang ada di dalam bangunan itu. Orangnya, aktivitasnya, segala kegiatannya, dan apapun yang sampai terkecil yang dilakukan di dalam struktur bangunan atau yang ada di dalam isi rumah itu. Oikia. Jadi Bapak Ibu di sini kita harus memahami apa sih maksud Yesus. Nah, Bapak Ibu perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu, saya mau berbicara sederhana hari ini. Saya mau berbicara tentang langkah praktis yang Yesus ajarkan dalam pengajarannya. Karena di sini Yesus sedang berbicara bagaimana seseorang membangun rumah tangga, membangun seisi yang ada di dalam rumah itu. Yesus tidak sedang hanya berbicara tentang membangun fisik, tetapi Yesus sedang merujuk pada satu poin, satu hal yang lebih lagi, yaitu seisi rumah, bagaimana membangun segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu menjadi kokoh, kuat, dan diberkati. Siapa sih yang gak mau rumah tangganya diberkati? Setiap kita mau rumah tangga kita diberkati. Setiap kita rindu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rumah kita pun ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan saya tidak perlu dan saya tidak ragu bahwa setiap kita rindu diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara perhatikan. Kembali, saya mundur sedikit. Mundur lagi. Saudara perhatikan kalimat Yesus dalam ayat ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Singkatnya bahwa kalau rumah tangga kita mau kokoh, digambarkan rumah yang dibangun di atas batu. Kalau mau rumah tangga kita diberkati, maka kita perhatikan frasa kalimat penekanan Yesus dalam ayat ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Kita sama-sama persoalkan. Yang dimaksud Yesus di sini perkataan yang mana? Iya kan? Perkataan yang mana yang dimaksudkan Yesus di sini? Dan ketika perkataan-perkataan Yesus itu dilakukan, dikerjakan, dihidupi, dipraktekkan, maka Yesus katakan orang ini bijaksana dan dia sedang membangun rumahnya di atas batu. Artinya rumah yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang mampu menghadapi tantangan, keluarga yang diberkati. Perkataan yang mana yang Yesus maksud? Iya kan? Supaya kita punya pijakan gitu loh. Supaya kita punya
punya perintah atau tanda yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Perkataan yang mana yang dimaksud Yesus? Nah, ini yang perlu kita sedikit bedah supaya benar-benar kita mampu menerapkan itu dalam setiap rumah tangga kita, pribadi kita, hari-hari ini. Nah, singkatnya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan perkataan Yesus di situ, itu mulai dari pasal 5. Karena panjang, saya hanya mengambil garis besarnya. Karena saya tidak mungkin menguraikan satu persatu ayat demi ayat, mulai dari pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Jadi saya hanya mengambil garis besarnya. Mulai dari pasal 5. Pasal 5 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang apa? Khotbah bahagia di bukit kan? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yesus katakan, jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, karena konteksnya Yesus sedang mengajar banyak orang, dan ketika Yesus keluar selesai berkhotbah di bukit, Yesus berjalan terus, masih banyak orang yang mengikuti dia. Dan sampai pada satu titik Yesus berhenti dan menyampaikan firman dalam Injil Matius tadi, pasal 7. Yesus mau katakan, kalau rumah tanggamu mau diberkati, kalau mau keluarga kita diberkati, lakukan semua yang sudah aku sampaikan tadi. Mulai dari khotbah Yesus di bukit. Nah, apa sih isi khotbah Yesus di bukit? Nah, kita semua tahu bukan? Khotbah Yesus di bukit itu sangat-sangat luar biasa, dan ini menjadi standar sebenarnya. Yang saya katakan ini standar karakter yang perlu dipenuhi oleh setiap kita. Kalau rumah tangga kita mau diberkati Tuhan, kita nggak bisa lepas perkataan Yesus. Karena Yesus katakan, jikalau kamu melakukan semua yang sudah aku katakan. Mulai dari titik mana? Mulai dari titik ini, khotbah Yesus di bukit. Dan coba saya baca beberapa ayat secara cepat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang coba kita bayangkan, seandainya suami, istri, anak-anak menempatkan khotbah bahagia di Yesus ini sebagai standar dalam membangun kehidupan rumah tangga. Bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan kan? Jadi saya katakan dalam poin ini, langkah praktis itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau mau rumah tangga kita diberkati, ini loh yang harus kita penuhi. Tidak hanya suami, tidak hanya istri, tapi semua yang ada di dalam rumah itu. Standar dan karakter yang Yesus lakukan, tempatkan, ajarkan saat itu. Kalau mau rumah tangga kita diberkati, kalau mau rumah tangga kita kokoh, kalau mau segala isi rumah kita menjadi perhatian Tuhan, untuk Tuhan curahkan berkat dan kemurahan di dalamnya. Coba saudara bayangkan, kalau misalnya seorang suami atau istri atau anak-anak memenuhi standar mulai dari ayat 8 dan seterusnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suami yang suci hatinya, istri yang suci hatinya, anak-anak yang suci hatinya, seisi rumah suci hatinya. Mungkin saudara protes, om itu cuma ada di sinetron. Di dunia nyata kayaknya hampir-hampir nggak ditemukan, om. Tapi sekali lagi, ini standar yang Yesus lakukan, yang tempatkan. Ini standar yang Yesus berikan saat itu. Dan standar ini belum direduksi, belum diturunkan nilainya. Yesus belum merubah sedikit pun standar ini. Mau diberkati? Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku,
Perkataan yang mana? Ya ini. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12 tentang khotbah bahagia di bukit. Jadi sekali lagi, standar ini, karakter ini yang harus dipenuhi oleh setiap orang Kristen. Bapak Ibu, membangun keluarga itu nggak mudah. Saya sudah berapa tahun kita menikah? Saya sampai lupa. Seumuran Gaby. Dan masih ada orang tua saya di sini yang lebih senior dalam membangun rumah tangga. Kita tahu semua bagaimana membangun rumah tangga itu nggak mudah. Kalau saudara tanya, oh pernah jatuh bangun nggak? Sering kali. Tapi mari hari ini kita boleh dicerahkan. Dan belum ada kata terlambat. Menurut saya belum ada kata terlambat. Kalau kita mau berkomitmen hari ini untuk rumah tangga kita diberkati, seisi rumah diberkati. Dan standar ini, karakter ini, nggak bisa kita tawar-menawar dengan Tuhan. Karena Yesus katakan kan, jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Jadi bukan hanya soal kita dengar dan stop sampai di situ. Dengar sudah baik, puji Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi iman akan lebih dahsyat ketika iman itu dilakukan. Standar ini nggak bisa kita tawar-menawar. Langkah-langkah ini perlu kita penuhi dalam membangun rumah tangga kita. Mungkin ada yang ngomong, om saya belum berumah tangga. Ya catat baik, hari ini jadi teori dulu deh. Nanti setelah menikah baru praktekkan itu. Tapi ini sekali lagi, kalau mau rumah tangga kita kokoh, yang digambarkan Yesus, orang yang mendirikan rumah di atas batu, kita harus penuhi perkataan Yesus dalam kehidupan kita. Yang berikut, saudara perhatikan. Langkah kemudian yang Yesus katakan. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku, perkataan yang mana yang dimaksud? Mulai saudara lihat, dalam Injil Matius pasal 5, ayat 21 sampai ayat 48, ada apa sih di situ? Perikop-perikopnya saja yang saudara lihat. Judul-judulnya saja yang kita lihat. Maka di situ kita bisa tarik kesimpulan, apa poinnya? Matius pasal 5, 21 sampai 48. Di situ ada perikop tentang kemarahan, jangan marah dan lain sebagainya, tentang zina, tentang perceraian, tentang sumpah palsu, pembalasan dan seterusnya. Sekali lagi, Yesus katakan, kalau mau rumah tangga kita, rumah yang dibangun di atas batu, mau kokoh, mau mampu menghadapi tantangan, perkataan Yesus dalam pasal ini, dalam ayat-ayat ini, perlu terpenuhi dalam setiap kehidupan kita. Boleh setuju nggak dengan poin ini? Artinya bahwa integritas moral itu harus terpenuhi. Bagian dalam kehidupan kita dalam membangun rumah tangga kita. Dan di situ saya tambahkan kata radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya yang paling dalam, apa inti keinginan Yesus, apa yang diajarkan Yesus harus terpenuhi dalam hidup kita. Maka kalau rumah tangga kita menghadapi cobaan, ujian, tantangan dan tidak mampu mempertahankan itu, jangan salahkan Tuhan. Karena kita mungkin tidak tahu, dan kalau hari ini kita sudah tahu, maka mulailah kita membangun standar ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Menurut saudara, langkah-langkah ini sulit apa berat? Kalau saya ingat perkataan Yesus begini. Yesus pernah katakan, kuk yang kupasang bebannya ringan. Tapi kenapa jadi berat? Yang bisa menjawab itu pribadi lepas pribadi. Maka dari itu poin ini saya katakan langkah praktis, langkah yang mudah, langkah yang sebenarnya kita mampu penuhi, langkah yang sebenarnya kita mampu hidupi dalam hidup kita.
Karena Yesus sudah ajarkan itu, dan Yesus katakan beban yang ada di dalam Yesus, artinya segala perintahnya tidak sulit untuk kita lakukan. Tidak sulit, yang bikin sulit itu kita sendiri kadang-kadang. Jadi moral orang Kristen, suami, istri, anak-anak perlu dibangun atas dasar ini. Kalau rumah tangga kita mau diberkati. Karena Yesus katakan, setiap orang, sekali lagi, setiap orang yang mendengarkan perkataan dan yang melakukan, maka rumah tangga itu kokoh, rumah tangga itu diberkati, rumah tangga itu kuat, rumah tangga itu mampu menghadapi ujian dan tantangan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu, apa langkah selanjutnya? Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Di situ ada perikop-perikop begini, Bapak Ibu. Memberi sedekah, berdoa, sampai ayat berapa tuh? Ayat 18. Berpuasa, harta di sorga, kekhawatiran. Nah, sekali lagi, standar ini Yesus ajarkan saat itu. Dan apa yang Yesus ajarkan itu berlaku buat setiap kita yang mengikut Dia sampai hari ini. Kalau saya boleh simpulkan, dalam pasal 6 ini, Yesus sedang menekankan soal hubungan pribadi atau ibadah kita. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang diterima oleh Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ada ketulusan di situ. Ada kesungguh-sungguhan di situ. Ada pengorbanan yang tanpa pamrih di situ. Ada sikap untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau rumah tangga kita digambarkan seperti orang yang mau bangun rumahnya di atas batu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, setiap kita yang sudah berumah tangga tahu persis seperti apa membangun rumah tangga itu. Saya nggak perlu mengajarkan itu di balik mimbar ini. Tetapi kita semua tahu dan paham soal itu. Bahwa sulitnya, tantangan begitu besar, masalah sini berganti. Tetapi di dalam Yesus memberikan solusi, langkah-langkah yang mudah untuk kita tempuh, cara-cara yang mudah untuk kita terapkan. Tinggal mengikuti pola, tinggal mengikuti alur, tinggal mengikuti rambu-rambu yang Yesus sudah paparkan. Tinggal mencontohi itu semua. Dulu waktu saya SD, ada bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mendikte di situ. Jadi guru sudah menuliskan di depan, kita mengikuti, murid-murid tinggal ngikutin. Guru tulis apa, kita ikuti. Kita tinggal mendikte hukum-hukum yang Yesus sudah terapkan. Kaidah-kaidah moral, kebenaran yang Yesus sudah sampaikan bagi kita hari ini. Langkah ini mudah sebenarnya. Dan sekali lagi, inilah standar yang ditempatkan oleh Yesus bagi kita pengikut-pengikutnya. Untuk membangun rumah tangga kita, kuat akan goncangan, tahan banting, mampu tetap kokoh, bisa berdiri menghadapi segala ujian dan tantangan. Yang berikut. Pasal 6 ayat 19 sampai 34. Ada apa di dalam pasal itu? Kalau saudara perhatikan pasal 6 ayat 34 dan seterusnya. Di situ berbicara tentang apa? Prioritas kerajaan Allah. Bagaimana kita tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu. Mungkin saudara ngomong, mana mungkin om kita manusia ini masih khawatir kadang-kadang. Tapi Yesus katakan, kekhawatiran kadang-kadang menjadi suatu problem besar dalam kehidupan membangun rumah tangga. Maka itu Yesus katakan, jangan khawatir. Serahkan segala beban hidupmu di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam membangun rumah tangga. Karena terkadang kekhawatiran itulah yang membuat kita gagal membangun rumah tangga. Dalam Ratapan pasal 3,
Di sana dikatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau Allah katakan rahmat, itu berbicara tentang pemeliharaan. Itu berbicara tentang bagaimana Allah mampu memenuhi segala keperluan kita. Yang mengandalkan Dia, yang mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Rahmatnya, pemeliharaannya selalu baru setiap pagi. Dan saya katakan di beberapa kesempatan dalam ibadah keluarga, bahwa dosis berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Selalu baru buat kita. Jadi Bapak Ibu, mari sekali lagi, jika ada kerinduan dalam hidup kita untuk mau membangun keluarga, rumah tangga kita kokoh, kuat, mampu menghadapi ujian, tantangan, dan cobaan, Yesus sudah memberikan paparan standar yang perlu kita penuhi dalam hidup kita. Mungkin saudara katakan, Om bagaimana kalau cuma 1 poin saja Om, yang 4, yang 3 nggak usah Om. Nggak bisa, Yesus katakan yang mendengarkan semua perkataannya. Kita nggak bisa hanya pilih 1, kita nggak bisa hanya pilih 2, tapi Yesus katakan semua yang sudah dikatakan. Tapi Om berat Om, tapi sulit Om. Sekarang saya persoalkan, jika kita persoalkan kata berat dan sulit, beratnya di mana, sulitnya di mana? Bukankah Yesus katakan bahwa, Alkitab katakan bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong kita? Bukankah Alkitab katakan Roh Kudus itu sebagai penuntun kita, guru yang agung, yang mampu mengajar kita, membawa kita kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan? Itu fasilitas. Dan bukankah Injil ini sudah diberikan? Injil itu apa sih? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang anugerah Allah yang besar. Apa itu? Keselamatan. Apalagi yang berat, apalagi yang susah. Kalau kita sudah dibekali dengan Roh Kudus, apalagi yang berat, apalagi yang susah. Kalau Injil itu sudah disampaikan, Injil itu sudah ada di tangan kita. Apalagi yang berat, apalagi yang susah. Kalau Alkitab katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita renungkan hari ini. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai berkomitmen membangun rumah tangga kita mulai hari ini. Memenuhi standar-standar, langkah-langkah praktis yang disampaikan oleh kebenaran. Karena ini berlaku buat setiap kita. Bukan hanya orang tertentu, bukan beban ini hanya untuk suami, enggak. Bukan hanya untuk istri, bukan juga, tapi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Yang berikut, Matius 7 ayat 1 sampai ayat 12. Ada apa di sana? Ayat 1 sampai ayat 12. Berbicara tentang penghakiman dan pengabulan doa serta hal-hal yang ada di situ. Yang poin yang kelima di sini saya simpulkan bahwa ini prinsip kasih yang perlu dihidupkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Prinsip menghakimi secara tepat dan benar. Karena Alkitab katakan apa yang mau supaya orang lakukan buat kita, lakukanlah itu. Jangan ada egoisme tingkat tinggi dalam rumah tangga, mau menang sendiri. Nggak ada yang sempurna istri, nggak ada yang sempurna suami, nggak ada yang sempurna. Kadang ego itu merusak setiap kehidupan rumah tangga orang Kristen. Kalau kita lihat di sini, saya mencatat beberapa hal. Prinsip menghakimi harus dihidupkan dalam setiap rumah tangga kita. Alkitab katakan, kalau saya tambah 1 ayat, Lukas pasal 6 ayat 31, di sana dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu juga demikian kepada mereka. Bisa dibayangkan kan, kalau dalam membangun rumah tangga, kita saling melepaskan kasih, bukan ego mau menang sendiri. Kadang suami mau menang sendiri, istri mau menang sendiri, anak-anak jalan semau-maunya dia.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Yesus memberikan suatu teladan, suatu pembelajaran, suatu hal yang perlu dihidupkan dalam setiap kehidupan kita. Yang rindu membangun rumah tangganya, rumah tangga yang diberkati, seisi rumah bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, yang rindu diberkati boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Boleh saya masih bisa lanjut? Kita lanjut. Kemudian saudara perhatikan hal yang berikut. Yesus katakan begini. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setelah kita melihat langkah-langkah praktis yang Yesus ajarkan, maka setelah itu tidak berhenti di situ. Di situ harus ada tindakan untuk kita mempraktikkan, menghidupi semua yang diajarkan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya kita jadi bijaksana dan bijaksini dalam membangun rumah tangga. Bapak Ibu, kita persoalkan kata bijaksana. Di sini indah sekali Bapak Ibu. Mendengar dan melakukan agar supaya apa? Kita bijak. Kata bijak itu apa sih? Bijaksana itu apa? Nah, dalam kebenaran firman Tuhan, kata bijaksana dalam teks bahasa Yunani menggunakan kata pronimos. Pronimos ini apa maknanya? Pronimos ini maknanya begini Bapak Ibu. Orang yang mampu menerapkan kebenaran dalam situasi yang sulit. Dia dikatakan orang yang bijaksana. Jadi mari sekarang kita mulai persoalkan ini dalam pribadi lepas pribadi. Apakah kita udah bijaksana? Mampu menerapkan kebenaran, mampu menerapkan kebenaran dalam setiap aspek hidup kita. Di saat masa baik maupun di masa sulit. Nah, sedangkan dalam bahasa Ibrani, ini sedikit lebih tajam lagi kalau kita lihat maknanya. Orang yang mampu menekan Tuhan sebagai titik pusat dalam setiap keputusan atau tindakan, dia disebut orang bijaksana. Jadi kita belum bisa dikatakan bijaksana kalau kita masih melenceng, tidak mampu menempatkan kebenaran, tidak mampu menghidupkan kebenaran di saat masa-masa sulit. Orang yang tidak mampu menempatkan Tuhan sebagai titik pusat dalam segala pengambilan keputusan, belum bisa dikategorikan orang yang bijak dalam sudut pandang kebenaran. Nah, saya mau sedikit baca kata bijaksana ini dari perspektif Perjanjian Lama, karena di sini artinya lebih menusuk dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat satu ayat ya, Amsal pasal 19 ayat 10. Permulaan hikmah, permulaan kebijaksanaan adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bijaksana kalau kita nggak takut akan Tuhan. Kita nggak akan mungkin dikatakan orang yang bijaksana dalam perspektif kebenaran kalau kita nggak kenal kebenaran. Nggak mungkin. Karena orang bijaksana adalah orang yang mampu menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam pengambilan segala keputusan. Dan permulaan awal supaya kita dapat hidup menjadi bijak adalah takut akan Tuhan. Kita nggak perlu bahas takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan artinya kita tidak sampai ingin Tuhan kecewa lihat hidup kita. Kalau saya bisa garis besarkan maknanya. Nah, Bapak Ibu, saya ingat satu ayat. Mazmur pasal 90. Cepat ya Bapak Ibu ya. Mazmur pasal 90. Mazmur 90 ayat 12.
Saudara perhatikan ini, ayat ini. Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bisa saya bahas ayat ini? Bapak Ibu, ayat ini tulis oleh Musa. Lebih tepatnya ini doa, permohonan dari seorang yang namanya Musa. Saudara tahu Musa ketika berdoa dalam titik ini, Musa tidak sedang di istana. Musa tidak sedang berbaring-baring di tempat tidur. Tapi Musa sudah melewati suatu masa di mana dia melihat 600.000 jiwa melayang karena ketidaktaatan. Ya kan, saudara bisa bayangkan kan situasinya. Saudara bisa bayangkan 600.000 jiwa orang Israel yang keluar dari Mesir. Jadi bisa dikatakan hampir setiap hari Musa memakamkan orang yang mati karena ketidaktaatan. Sampai di titik ini Musa melihat satu hal. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, Musa menggambarkan manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Singkat waktu perjalanan manusia dalam ayat 10, 70 sampai 80 tahun. Artinya manusia itu fana, tidak punya apa-apa, tidak ada kebanggaan yang perlu dibanggakan. Dan menurut para pakar Alkitab, ini doa tertua yang ditulis dicatat dalam Alkitab. Menurut mereka, saya juga belum selidiki, hanya baca doang. Musa katakan, Tuhan, beri aku hati yang bijaksana. Musa tidak sedang berdoa, Tuhan, beri aku sesuatu yang dapat buat hidupku nyaman dan lain sebagainya. Tidak. Tapi yang diminta oleh Musa adalah beri hati yang bijak. Artinya Musa minta, Tuhan beri aku hati yang mampu menempatkan setiap keputusanku sesuai kehendak-Mu. Berikan aku hati di mana setiap apa yang aku lakukan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Artinya Musa mau minta Tuhan agar supaya aku tidak salah dalam melangkah. Aku mahir dalam membawa hidupku sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Bapak Ibu, kita tahu cerita Musa, bukan? Musa sangat dekat dengan Allah. Orang yang satu-satunya mungkin di dalam Alkitab yang pernah melihat Allah secara pribadi itu cuma Musa. Yang punya pengalaman dahsyat dengan Allah, face to face, kata Alkitab. Tapi Musa nggak mampu, hampir KO juga hari itu. Musa punya pengalaman di mana dia melihat keajaiban tentang semak belukar yang tidak hangus sedikit pun. Musa diberikan kepercayaan Allah secara pribadi untuk memimpin bangsa yang besar. Musa pernah melakukan keajaiban 10 kali di hadapan Firaun. Musa juga yang membelah Laut Merah dan lain sebagainya. Artinya apa? Musa punya kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Potensi untuk sombong secara rohani mungkin bisa. Tapi dalam doa ini Musa ngomong, ajar kami. Saudara tahu, bentuk suatu teladan kerendahan hati yang ditampilkan oleh seorang yang dipakai Allah begitu hebat. Kerendahan hati yang ditampilkan oleh seorang pemimpin Israel yang besar. Ajar kami Tuhan. Kalau kita, apakah masih mau diajar oleh Tuhan dengan segala kerendahan hati? Ketika saya membaca ayat ini, merenungkannya dan menggali maknanya, saya mau ngomong dari belakang mimbar ini, saya bertobat. Berulang-ulang kali saya baca ayat ini, tapi baru beberapa hari terakhir ini saya memahami maknanya yang lebih dalam. Tuhan singkapkan.
Kadang kita nggak perlu diajar lagi sama Tuhan. Ah, Tuhan, aku bisa kok Tuhan, aku hebat kok Tuhan. Nggak perlu Tuhan lagi. Tapi Musa, seorang pemimpin yang hebat, punya kedekatan dengan Allah secara pribadi, melakukan banyak tindakan mujizat yang dahsyat dan spektakuler. Musa masih berdoa, Tuhan, ajar aku. Ajar soal apa? Ajar soal supaya Musa mampu melangkah step by step sampai pada puncak dia boleh beroleh hati yang bijaksana. Ajar menghitung hari, bukan soal Senin, Selasa, Rabu, bukan soal 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Tidak. Kita perlu maknai kata waktu di situ ada 2 pengertian dalam Alkitab. Kronos dan kairos. Kronos itu berbicara waktu yang dijalani oleh manusia, detik per detik itu kronos. Atau yang kita kenal dengan kronologi. Perjalanan waktu yang linear, perjalanan waktu yang menjenuhkan, perjalanan waktu yang membosankan, perjalanan waktu yang penuh tantangan, itu kronos. Dari pagi sampai sore itu kronos. Senin sampai Sabtu itu kronos. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu kronos. Waktu yang dijalani oleh manusia dan kronos itu punya keterbatasan. 70 atau 80 tahun. Kalaupun lebih, susah payah Alkitab katakan. Nah, Bapak Ibu, ada kronos, ada kairos. Kairos itu apa? Kesempatan untuk menemukan hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan dan kita tangkap dan kita hidupi itu. Kairos. Jadi di dalam kronos yang membosankan ini, inilah perjuangan kita untuk terus membawa diri kita temukan hal-hal istimewa dari Tuhan. Kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan, itu kairos. Kesempatan untuk menjadi berkat dimanapun, kesempatan untuk menjadi terang dalam keluarga, kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa, itu kairos. Kesempatan, dan itu tidak mungkin terulang lagi. Jadi kalau ada kesempatan baik menjadi terang dan berkat, tangkap itu dan lakukan. Jangan sampai tidak ada kesempatan kemudian. Ini yang diminta oleh Musa. Tuhan, ajar aku menjalani hari demi hari agar aku dapat menemukan kehendak-Mu dan melakukannya sehingga hatiku bijaksana. Nah, kita kembali ke kata bijak. Bijak artinya orang mampu menempatkan dirinya sesuai kehendak Allah sekalipun dalam situasi sulit. Bijak artinya orang yang punya kemampuan menempatkan segala perkara, menyenangkan hati Tuhan sekalipun di masa-masa yang tidak mungkin. Apalagi di masa-masa sekarang. Kita tahu berita hari-hari ini seperti apa di Timur Tengah sana. Dampaknya, kalau kita lihat dampak soal ekonomi mulai terasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Alkitab katakan tadi dalam pokok bacaan kita Injil Matius pasal 7. Saya baca sekali lagi. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana. Dan kalau kita sudah mendengar perintah-perintah perkataan Yesus dan melakukannya, artinya kita sedang bawa hidup kita menjadi bijaksana. Dan Alkitab katakan apa? Ia diumpamakan sebagai orang yang mendirikan rumah di atas batu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saudara perhatikan perkataan Yesus di situ, ayat 27, ayat 26. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan besarlah kerusakannya. Kata besarlah kerusakannya di situ
Yesus mau ngomong begini, tidak ada lagi bagian yang dapat diperbaiki. Kerusakan di situ menggunakan kata mega, besar. Goncangannya besar, tidak bisa diperbaiki sedikit pun. Kalau kita tidak menghidupi perkataan Yesus dalam hidup kita. Jadi nasib akhir rumah tangga yang sudah mendengar namun tidak melakukan, apalagi yang tidak mau dengar dan tidak melakukan, kembali ke kita. Nasib ditentukan oleh kita sendiri. Nasib akhir ada di tangan kita. Rumah tangga kita mau jadi apa ke depan, ada di tangan kita. Seperti apa ke depan, keputusannya mulai dari hari ini. Tapi Yesus katakan, besar kerusakannya. Dimaksudkan bahwa tidak ada bagian lagi yang tidak bisa diperbaiki. Semua hancur total. Sebenarnya di sini sedang merujuk kepada apa? Tentang kematian secara kekal. Kematian abadi, kerusakan abadi. Berbicara tentang akhir hidup orang-orang yang gagal mendengar dan yang tidak melakukan segala perkataan Yesus. Kerusakan total itu menjadi bagian dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita buang nasib akhir yang tidak baik ini. Kita sisihkan itu. Kita jangan doakan itu terjadi. Tapi yang kita mau upayakan, yang kita mau perjuangkan adalah kita sudah dengar dan kita melakukannya. Dan supaya kita jadi bijak, kita mampu menempatkan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu diberkati setiap kita hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini boleh membawa suatu perenungan buat kita. Bagaimana supaya kita di akhir zaman ini yang penuh tantangan. Bagaimana kita di akhir zaman ini yang punya banyak tantangan yang besar di hari-hari ke depan. Mari, kita mau rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita sudah dengar dan kita melakukannya. Agar supaya kita disebut orang yang bijak. Orang yang punya keahlian dalam menempatkan diri sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Orang yang punya kemampuan dan keahlian untuk selalu di dalam masa sulit pun dia mampu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya hari ini setiap kita pun diberkati oleh jemaat yang diberkati.